Untuk rekan-rekan yang melayani, thank you guys, thank you. Shalom kepada rekan-rekan di sini dan juga shalom kepada semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming. Haleluya. God is good, God is good. Amen. Haleluya. Wow. Praise the Lord. Rupanya ada angin. Haleluya, angin dari AC di sana ya. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Dia, saudara. Saya bersyukur kepada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan betul-betul. Saudara, luar biasa kasih karunia Tuhan. Ya. Ini luar biasa. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu saya dicariin orang, saudara. Dan orang itu mencari saya untuk mau menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jarang-jarang saya diteleponin ada orang yang berkata, pastor saya mau diajarin dan tolong saya untuk menjadi orang percaya. Jarang. Biasanya kalau telepon tuh masalah. It's okay, no problem. Tapi saya bersyukur saya dicariin orang dan orangnya mau mengenal Tuhan. Wow, ada satu anugerah luar biasa. Saudara, kalau saudara bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah satu anugerah. Amin, saudara. Dan jangan berhenti untuk terus mau percaya kepada Tuhan kita. Jangan berhenti terus untuk mengenal Tuhan kita. Jangan berhenti untuk mendekat kepada Dia. Dan saya bersyukur dalam ibadah ini semua rekan-rekan yang berada di sini dan juga rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online, kita mau mendekatkan diri kita pada Tuhan. Tadi kita mendengar firman di dalam Mazmur bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja jiwa kita tenang. Praise the Lord. Dan itu kebenaran, saudara. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita boleh tenang. Praise the Lord. Mari buka dalam firman Tuhan di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Dan kita akan mendengar kembali, saudara mungkin pernah mendengar kisah ini. Kita akan belajar lagi satu anugerah Tuhan di mana dia menjumpai wanita yang disebut wanita Samaria. Pasal 4 Yohanes mulai ayat 3, kita akan baca dulu ayat 3 sampai ayat 9. Hari ini kita banyak membaca firman Tuhan. Ya. Ayat 3 sampai 9, Yohanes pasal 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Sampai di sini dulu sebentar, katakan bersama-sama, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk. 1, 2, 3, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Perjalanan kehidupan itu bisa membuat lelah. Yesus sebagai manusia 100%, dia bisa merasa lelah juga secara fisik. Dan biasanya kalau fisiknya
lelah, mentalnya pun bisa lelah, saudara. By the way, ini pasut dingin sekali di depan sini ya. Bisa bukan di ini, dikecilin aja. Tiupannya dikecilin ya. Tiupannya kecil ya. Saya merasa dingin gitu. Anda kedinginan enggak di situ? Enggak. Haleluya. Tiupannya dikecilin aja. Ya, jangan dikecilin, jangan dinaikin itunya apa? Temperaturnya biar supaya rekan-rekan di sini boleh tetap bisa menikmati. Kecilin semprotannya gitu ya. Alright. Oke, kita lanjutkan. Kita di sini lihat Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk. Nah, ini bukan kebetulan Alkitab mencatat bagian ini bahwa Yesus dalam perjalanan bisa menjadi letih. Saudara dan saya dalam perjalanan hidup kita bisa menjadi capek. Ya. Baik secara fisik, dan biasanya kalau sudah fisik, kalau tidak hati-hati mentalnya, jiwanya bisa capek. Karena itulah kalau kita merasa capek, letih dalam perjalanan hidup ini, Alkitab bilang seperti Yesus duduk. Maksudnya duduk apa? Duduk itu satu gambaran istirahat. Ya, satu gambaran beristirahat. Orang duduk, kalau sudah capek dia duduk. Ya, beristirahat. Kalau kita makan juga duduk secara normal. Baik lesehan maupun pakai bangku. Ya, secara normal orang duduk. Sesuatu gambaran istirahat. Praise the Lord. Bahwa Tuhan katakan ada 6 hari bekerja, 1 hari libur. Ya. Untuk apa kita beribadah? Untuk saudara bisa istirahat dalam anugerah Tuhan. Selama Senin sampai Jumat, Sabtu, secara fisik kita bisa lelah, secara jiwa kita lelah. Karena itulah kita beribadah, kita beristirahat, duduk. Gambaran istirahat untuk kita ini boleh dikuatkan, disegarkan. Ya, duduk di pinggir sumur itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Hari kira-kira pukul 12, jadi 12 siang, panas lagi. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria. Kita tidak pernah tahu namanya, nanti di sorga kita tanya ini perempuan Samaria ini. Dia adalah orang yang tidak dikenal, tetapi nanti kita lihat orang yang akhirnya dalam hidupnya mengubah bahkan satu kota, saudara ya. Dia perempuan Samaria hendak menimba air. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi sumur yang disebut sumur Yakub itu adanya di luar batas kota. Di luar ya. Sedangkan murid-muridnya pergi ke dalam kota untuk membeli makanan. Mungkin 1 kilo, 2 kilo dalam sana membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Perhatikan saudara statement ini. Pernyataan ini bahwa sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Saudara bisa bayangin Yesus duduk di pinggir sumur, terus dia lihat ada wanita Samaria datang mau ngambil air, dan Yesus ngomong sama perempuan itu, berikan aku air dong. Kemudian jawabannya ini ketus, saudara. Masa engkau minta air daripada aku?
kamu kan orang Yahudi, aku orang Samaria. By the way kita gak bergaul ya. Kira-kira begitu. Nah ada pertanyaan. Orang Samaria ini kok tahu Yesus ini orang Yahudi? Ya. Kok dia tahu langsung orang Yahudi? Nah, saya nggak tahu jelas. Tapi yang jelas bahwa perempuan ini begitu Yesus ngomong minta air, dia langsung bisa nebak bahwa Yesus ini orang Yahudi. Ada kemungkinan dari bahasa, ya. Ada kemungkinan karena setiap wilayah itu ada ada hasyong, ada perkataan bahasa. Kalau kita orang Indonesia datang dari wilayah Jawa, dari Sunda, dari Betawi, ya, dari Kalimantan, kita ada intonasi. Kemungkinan perempuan ini dengar waktu Yesus berkata, minta dong air. Mungkin suaranya dia ngerti bahwa ini bukan orang Samaria. Ya kalau bukan orang Samaria ya pastinya orang Yahudi. Jadi dia bisa nebak dan dia tahu bahwa Samaria sama orang Yahudi tidak bergaul. Nah, saya minta kita lihat buka di peta dulu ya. Di peta dulu ada saya berikan peta ya. Tadi dikatakan di ayat 3 bahwa Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Kemudian ada perkataan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Saya minta dikecilin dulu lampunya. Saudara, Yesus berada di wilayah Yudea. Ya, di sini adalah apa saudara? Laut Mati. Ya. Laut Mati di sini dan ini adalah Sungai Yordan. Sampai ke sini itu adalah Galilea, Danau Galilea atau wilayah Galilea. Ya. Ini Sungai Yordan turun ke bawah dan ini Laut Mati. Ya. Nah, kenapa disebut Laut Mati? Karena memang tidak ada kehidupan di situ. Kenapa nggak ada kehidupan di situ, saudara? Karena setelah air turun ke sini, nyampe di sini cuma diam di sini. Tidak ada lagi kemana lagi. Tidak mengalir lagi. Gambaran kalau hidup kita tidak hidup memberi, lama-lama ada kematian. Belajar memberi waktu kita, memberi pikiran kita, memberi dalam keuangan juga. Supaya kita tetap ada kehidupan, saudara. Semuanya masuk sini, akhirnya keadaan di sana mati, disebut Laut Mati. Tidak ada ikan dan hal yang lain, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Satu hari nanti by the grace of God, jemaat Anda mungkin kumpulin uang bisa pergi ke tanah Israel dan melihat di sana di Laut Mati Anda bisa berenang terapung. Ya, pastikan jangan kena mata karena asinnya luar biasa, kena mata perihnya luar biasa. Ya, nah. Anda bisa ngapung di sana, tidak ada kehidupan di sana. Nah, Yesus berada di sini wilayah Yudea dan Yerusalem itu ada di sini, saudara. Ya, wilayah di sini. Jadi dekat dari ujung sini naik sedikit ini wilayah Yerusalem. Jadi Yesus berada di Yudea dan dikatakan dia mau berangkat ke Galilea, ke daerah sini mau kembali ke tempat kampung halamannya. Ya, daerah Nazaret itu daerah sini, Tiberias, Magdala daerah sini ya. Nah, normalnya tadi dikatakan orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Yahudi kalau mau ke arah sana biasanya itu kagak mau melewati sini. Karena ini orang Samaria, tidak bergaul. Ya, biasanya mereka lewat sini, daerah pantai sini, ke arah sini atau lewat daerah dekat Sungai Yordan daerah sini atau nyebrang lagi ke sini naik ke sini. Nggak mau ketemu. Kenapa saudara? Karena ini sejarahnya dalam perjanjian lama pada zaman raja-raja, pada zaman kitab raja-raja itu bangsa Israel yang tinggal di sini yang memisahkan diri dari kerajaan Israel membangun kerajaan sendiri. Jadi ada kerajaan
Yehuda di sebelah selatan dan kerajaan Israel di sebelah utara itu menjadi orang Samaria. Ini ibu kotanya di sini. Mereka dikalahkan oleh kerajaan Asyur dan akibatnya puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang di sini mereka dibawa pembuangan ke Asyur, ke daerah atas. Kemudian kerajaan Asyur membawa bangsa-bangsa kafir dari sini dipindahin ke sini. Jadi terjadi percampuran luar biasa. Sehingga orang Yahudi itu bilang bahwa orang Samaria ini tidak asli orang Israel. Jadi artinya mereka dianggap orang kafir juga. Mereka masih saudara tapi mereka tidak anggap persaudaraan. Jadi mereka tidak mau bergaul, jalan ke sini atau jalan sini, jalan sini. Ya, selalu begitu. Tetapi kita melihat di ayat 4, ada perkataan iya, Yesus harus melewati dari jalan sini, dia pilih jalan ke sini. Dia pilih jalan ke Samaria. Ada perkataan harus, artinya Yesus mengambil keputusan. Ada satu intensional, ada satu kesengajaan, ada satu keputusan untuk tetap melewati Samaria. Karena apa saudara? Karena dia mau ketemu dengan yang namanya perempuan Samaria. Ingat, Yesus itu di dalam perjalanan hidupnya bukan sekedar melewati hidup. Setiap langkah dia ada tujuan. Setiap perbuatan dia mau memperlihatkan kemuliaannya, mengasihi manusia dan sekaligus mendidik murid-muridnya. Ya, dia jalan ke sana saudara. Murid-muridnya lagi pas pergi. Sebab kalau ada murid-muridnya, Yesus akan sulit ngomong dengan orang Samaria. Karena murid-muridnya tidak bergaul dengan orang Samaria. Ingat, para murid Yesus adalah orang Yahudi, nggak bergaul. Ya, bahkan mungkin kalau ada murid-murid di situ, Yesus mau ngomong sama orang Samaria sudah ditahan mungkin sama murid-muridnya. Pas murid-muridnya pergi masuk ke kota, Yesus sengaja pergi ke dekat, di situ ada sumur, dia duduk dekat situ saudara. Dan dia ngomong dengan perempuan itu. Jadi kita melihat Yesus yang memulai percakapan. Karena dia tahu orang Samaria pun tidak bergaul dengan orang Yahudi. Gak bergaul. Jadi Yesus harus mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan sebagai jembatan komunikasi. Saudara, sebagai orang Kristen Yesus mengajar kita jangan pasif. Kita yang memulai. Kalau ada kesempatan kita memulai. Membangun percakapan sebagai membuka jembatan komunikasi. Karena orang Yahudi sama Samaria tidak bergaul. Orang Samaria juga tidak mau bergaul dengan orang Yahudi. Jadi Yesus memulai percakapan. Yesus yang memulai menjangkau wanita itu. Kalau istilahnya di IFGF ini, Yesus ini people is our mission. Dia datang untuk wanita itu saudara. Nanti kita lihat kondisi wanita itu. Datang, dia bergaul, dia buka percakapan dengan sederhana, berilah aku minum. Ngomong yang simple, ngomong yang sederhana. Memulai pembicaraan sebagai satu start permulaan membangun jembatan komunikasi. Ya. Ayat 10 kita baca. Jawab Yesus kepadanya. Walaupun Yesus ini di istilahnya jawaban perempuan ini ketus sekali saudara ya. Tadi kita di ayat 9 ya. Jawabannya, masa engkau orang Yahudi minta minum padaku orang Samaria? Kok begitu jadinya?
satu perkataan yang sangat ketus dari perempuan ini. Tapi Yesus dengan tenang menjawab. Yesus menjawab kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya pastilah engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, ini perkataan Tuhan ini bukan berarti dia mengenal Tuhan Yesus. Ingat saudara saya, pada waktu itu dia hanya mengenal Yesus sebagai seorang Yahudi. Dia tidak kenal siapa Yesus. Tapi ini penulis Alkitab, Yohanes menuliskannya untuk menyatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan bagi kita. Tapi bagi wanita itu dia tidak tahu Yesus itu siapa. Yesus adalah seorang laki-laki Yahudi aja biasa. Yang kelelahan, yang sedang beristirahat di pinggir sumur. Kemudian dia berkata nih kepada Yesus, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12, adakah engkau lebih besar dari Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi perempuan ini ngomong, engkau ini lebih besar apa daripada nenek moyang kami Yakub ini. Lebih besar yang memberikan sumur ini kepada kami. Ini perkataannya seperti nantang lagi saudara. Yesus ngajakin baik-baik, ditantang lagi. Kamu siapa sih kamu? Kira-kira begitu saudara. Siapa sih kamu ini? Kamu ini lebih besar daripada bapak kami Yakub ya. Anda lihat statement dari perempuan ini sampai saat ini ketus sama Yesus ya. Dia seolah-olah nggak kepengen ngomong, nggak kepengen ada pembicaraan lagi, nggak. Udahlah pokoknya pengen berhenti aja. Tapi Yesus relax aja saudara. Relax aja. Kemudian Yesus menjawab kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum dari sumur Yakub ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus bawa terus membuat pernyataan-pernyataan yang akhirnya setelah ayat 14 ini waktu Yesus ngomong, aku akan berikan loh air ini yang luar biasa ini. Bahkan setelah ini air itu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tiba-tiba perempuannya ini ada satu tertarik. Ayat 15 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah. Ingat kembali saya bilang pada waktu perempuan ini belum mengenal Yesus sebagai Tuhan ya. Dia mengenal Yesus hanya sebagai pria Yahudi, laki-laki Yahudi. Kata perempuan itu kepadanya, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus membuat pernyataan yang menarik sekali sehingga dia lebih tertarik. Saudara, kita melihat Yesus membawa perempuan itu untuk mengenal Allah yang benar. Dia bawa, dia tuntun sampai ke sana. Kemudian kita melihat di ayat 16. Tiba-tiba Yesus berkata ketika dia mulai tertarik kepada hal-hal
yang Tuhan Yesus akan berikan. Karena dia merasa heran juga orang Yahudi ini. Membuat pernyataan-pernyataan gitu. Yesus mulai ngomong sesuatu kebenaran. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, ini mulai Yesus ngomong yang sesuatu yang ada hubungan dalam kehidupannya. Panggil suamimu, datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Lalu Yesus berkata kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yesus memuji jawaban yang benar. Perempuan bilang, aku gak punya suami. Yesus bilang, tepat, benar, kamu gak punya suami. Kenapa nanti kita lihat? Yesus puji dia, memang kamu benar. Kamu tidak punya suami saat ini. Sebab ayat 18, engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi Yesus melihat ada satu kejujuran dari perempuan itu. Aku gak punya suami. Pada waktu dia ngomong, benar yang kamu ngomong, benar. Kemudian Yesus kasih tahu kenapa benernya kamu sudah ada suami 5 dan bercerai. Dan dalam hal ini kamu berkata benar. Jadi ada berapa suami saudara? Ada berapa suami? Bukan 6, 5 suaminya. Tapi diceraikan. Plus berarti sekarang yang ada padamu kata Yesus. Yang sekarang ada padamu cowok yang baru yaitu yang ke-6. Bukanlah suamimu. Artinya wanita ini tinggal kumpul kebo. Anda bisa bayangin. Di zaman itu saudara. Orang kalau bercerai saja 1 kali saja sudah menjadi cibiran dalam masyarakat. 1 kali aja mereka bercerai cibiran masyarakat. Kita tahu dari mana? Masih ingat Alkitab mengatakan pada waktu Yusuf bertunangan dengan Maria, ini masih tunangan. Tapi tunangan pun sudah dianggap dekat. Dan Alkitab mengatakan mereka belum berhubungan badan, belum ada hubungan seksual. Karena memang belum nikah, baru bertunangan. Dan Alkitab mengatakan karena Yusuf orang yang baik hati dan orang yang benar, dia ingin menceraikan atau memisahkan, memutuskan pertunangannya dengan diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena bagi masyarakat zaman itu pertunangan aja udah suatu hubungan yang dekat. Udah suatu hubungan yang boleh dikatakan sangat dekat dan akan masuk dalam pernikahan. Kalau sampai terjadi perpisahan nggak enak, banyak omongan. Sesuatu yang memalukan dalam masyarakat kebudayaan zaman itu. Perempuan ini melakukannya 5 kali perceraian. Jadi Anda perlu merenungkan kenapa perempuan ini sampai begini. 5 kali nekat melawan kebudayaan zaman itu, nekat. Udah benar-benar dia nekat saudara. Dia langgar kebudayaan itu, dia habis nikah sekali, gagal, dia cari lagi. Laki-laki nikah lagi, gagal lagi. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima gagal juga. Jadi kita melihat di dalam diri perempuan ini ada satu kehausan. Ada satu hal yang dia inginkan, dia kejar-kejar. Dia ingin menginginkan orang menikah itu ingin bahagia. Dia mengejar kebahagiaan. Dia juga mengejar rasa sayang. Dia ingin suaminya mengasihi itu. Dia kejar itu. Kemudian dia juga
kejar, ingin dihargai. Kalau sebagai istri menikah kan pengen dihargai sama suaminya. Dia mencari penghargaan. Dia mencari hal yang membuat dia merasa bahagia, merasa senang. Tetapi ternyata yang dia cari itu tidak bertemu. Dia kejar terus. Wanita adalah gambaran daripada gereja, saudara. Gambaran daripada umat Tuhan. Banyak umat Tuhan ini mengejar kebahagiaan, mengejar penerimaan, mengejar hal-hal yang diinginkan dan diharapkan dari manusia. Kita belajar jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia, taruh pengharapan kita pada Tuhan. Dia kecewa, 5 kali menikah, 5 kali dia kecewa, dia putuskan bercerai dan sekarang yang ke-6, udahlah enggak usah nikah-nikah. Enggak usah lagi, gua udah capek. Kalau sekedar seksual aja, udahlah aku cuma kumpul kebo aja dengan laki-laki ini. Jadi wanita ini sudah merasa putus asa, sudah merasa capek, dalam hidupnya sudah lelah. Udahlah. Dan dia datang ke situ, Alkitab mengatakan jam 12 siang. Nah jam 12 siang itu orang tidak ngambil air. Biasanya perempuan-perempuan ngambil air itu di pagi hari atau sore hari. Enggak ambil di tengah hari jam 12 siang. Karena pada waktu jam 12 siang para wanita sibuk di dalam keluarganya untuk mempersiapkan makan siang. Jadi wanita ini sengaja pergi ke sana jam 12 siang. Supaya enggak ketemu dengan tetangga-tetangga teman-temannya. Capek dia juga sudah diomongin. Jadi dia mau sendirian. Kita bersyukur dalam kesendiriannya itu dia menjumpai Yesus. Saudara, kalau saudara dalam hidupmu merasa kesepian, pastikan Anda ketemu Yesus. Kalau enggak di dalam kesepianmu, Anda bisa tambah stres, tambah menyedihkan. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus mengarahkan perjalanan hidupnya untuk mengenal kebenaran. Yesus bilang, oke, kamu benar ngomong, kamu gak punya suami sebab engkau sudah 5 kali menikah, 5 kali cerai. Dan yang sekarang ada padamu laki-laki itu bukan suamimu, artinya engkau hidup dalam perjinahan. Jadi kita menyadari bahwa wanita ini dalam perjinahan, wanita ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan hal-hal terluka dalam dirinya. Dan Yesus datang khusus untuk dia. Karena Alkitab mengatakan Yesus harus melewati Samaria. Tuhan datang untuk wanita ini. Kita bersyukur. Tuhan mengajar bahwa orang yang hidup dalam dosa itu justru jangan disingkirkan. Diberikan kesempatan untuk bertobat. Yesus datang menjumpai perempuan itu. Dan kemudian perempuan itu berkata bahwa aku sudah tidak punya suami. Yesus bilang benar, kamu sudah 5 kali bersuami, 5 kali bercerai. Dan yang sekarang ada bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lalu ayat 19 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah setelah Yesus ngomong begitu, membukakan kehidupan masa lalunya, menikah dengan 5 pria dan bercerai. Dan sekarang dia bersama-sama seorang laki-laki yang bukan suami, yaitu istilahnya hidup dalam perjinahan, kumpul kebo kalau istilah Indonesia. Dan dia sadar perempuan itu, wow, aku ketemu seorang nabi. Tapi kemudian dia mulai lagi
menolak lagi saudara dengan perkataan begini. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu orang-orang Yahudi, kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 20 ini dia membuat lagi statement. Perempuan ini membuat lagi pernyataan yang untuk memisahkan lagi. Ya, aku ketemu seorang nabi tapi kamu kan tetap orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan menyembahnya di Yerusalem. Kamu nabinya orang Yahudi, kamu bukan nabiku, bukan nabi kami orang Samaria. Kembali lagi perkataannya mau menolak Yesus. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Orang-orang Samaria kami menyembah di gunung ini. Kami punya Allah yang kami sembah di gunung ini. Kamu orang Yahudi, kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kembali wanita ini mau menolak Yesus ya. Tapi Yesus bawa lagi ke dalam, ajak lagi. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah yang hidup bukan di gunung ini, bukan di gunung di Samaria dan bukan juga di bukit Yerusalem. Bukan. Saya bersyukur pernyataan Yesus ini luar biasa. Kenapa saudara? Tadi ayat 20 si perempuan ini mau mengadakan perbedaan lagi. Tetapi kemudian Yesus ngomong sesuatu yang memulihkan lagi. Dalam Anda berbicara tentang Tuhan, seringkali orang berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Seringkali orang berusaha secara halus menolak. Tapi minta hikmat sama Tuhan supaya kita menyampaikan sesuatu yang boleh memulihkan lagi. Perempuan itu bilang lagi pada intinya ayat 20, kamu orang Yahudi, aku ini orang Samaria, kita ini gak bergaul deh, kita ini gak inilah. Tapi itu Yesus berkata sudah tibanya bahwa orang tidak lagi menyembah Allah yang hidup. Fokusnya di gunung ini, di gunung Samaria bukan juga di Yerusalem. Tuhan kembalikan pembicaraan lagi. Dan pembicaraannya selalu Tuhan Yesus bawa supaya wanita itu mengenal Allah yang hidup. Ayat 22. Kamu menyembah, Yesus berkata kemudian, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami dari orang-orang Yahudi menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus ngomong secara clear. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa? Bukan berarti bangsa Yahudi menyelamatkan. Tetapi Yesus datang dari bangsa Yahudi. Jadi juru selamat harus datang dari bangsa Yahudi, yaitu di mana Yesus dilahirkan sebagai keturunan orang Yahudi. Karena itu sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama akan juru selamat yang datang melalui keturunan daripada orang Yahudi. Yesus datang dan ini pastikan bahwa keselamatan kita ini Anda selamat bukan karena Anda join gereja. Anda bergabung di gereja bukan. Tetapi kita selamat karena Yesus yang datang dari bangsa Yahudi. Dan ini menarik, Yesus bilang kamu orang-orang Samaria, walaupun engkau menyembah yang kamu katakan sebagai Allah, tetapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Di dunia ini banyak orang menyembah Allah, tetapi sesungguhnya tidak kenal. Tidak kenal saudara. Kami, Yesus dan orang Yahudi kami mengenal apa yang kami sembah. Saudara,
penyembahan itu bukan sekedar menyebut Allah-Allah. Penyembahan adalah mengenal siapa yang kita sembah. Ini penting. Jadi ke gereja kita menyembah Allah, tapi kiranya kita ini bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyembah-nyembah tapi tidak ngerti siapa Allah kita. Kenallah Tuhan. Ada perkataan, be still and know that I am God. Amsal mengatakan, diamlah dan kenallah Allah. Kita ini perlu kenal siapa Tuhan kita itu. Karena di dalam pengenalan akan Tuhan, kita tahu ada keselamatan. Di dalam pengenalan akan Tuhan, ada kekuatan. Di dalam pengenalan Tuhan, ada satu ketenangan menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kita kenal Tuhan. Karena itulah di dalam Alkitab, Rasul Paulus berkata di dalam firman Tuhan, dalam suratnya, keinginanku, kehendakku adalah mengenal Tuhan. Mengenal, kenal. Anda datang ke gereja bukan sekedar kebiasaan ke gereja. Tetapi kita belajar mengenal siapa Tuhan kita itu. Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 23 dan 24, Yesus menekankan orang yang mau menyembah Allah sebagai Bapa, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran. Rohnya harus menyembah dari hati. Roh itu ada berada di dalam hati. Hati kita menyembah. Dan dalam kebenaran, benar. Nah kita tahu tadi firman Tuhan mengatakan perempuan itu hidup di dalam dosa. Perempuan Samaria itu hidup di dalam perzinahan. Dia hidup dalam dosa seksual. Tapi dia menyebut soal menyembah-menyembah. Yesus bilang, menyembah itu harus hidup dalam kebenaran. Harus benar hidupnya juga. Nah dia sadar perempuan itu. Pada waktu berbicara kebenaran-kebenaran. Dia tahu dia hidup tidak benar. Dia sadar, kemudian ayat 25 perempuan itu menjawab kepada Yesus, aku tahu. Dia sadar, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Perempuan itu sadar, di depan dia ini ada sesuatu yang berbeda. Dia teringat akan perjalanan bangsa yang keturunan di Samaria itu tentang janji Tuhan. Karena ingat orang Samaria itu masih ada darah orang Yahudi juga. Walaupun mereka tercampur. Mereka masih ingat tentang janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama. Tentang juru selamat. Dia sadar ada tentang juru selamat yang akan datang dan memberitahukan kepadanya. Kepada kami, kepada bangsa Samaria juga. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Dia kaget. Dan waktu Yesus ngomong itu dia terima kebenaran itu saudara. Nah pada waktu Yesus ngomong itu. Dan kita tahu dia percaya benar saudara ya. Kemudian datanglah ayat 27. Para murid-muridnya nih. Dan murid-muridnya heran melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Murid-murid tahu Tuhan Maha tahu. Dia pasti ada sesuatu dia bercakap dengan wanita Samaria ini. Ayat 28
saking terkagumnya wanita itu menjumpai Mesias yang berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka ayat 28, perempuan itu buru-buru pergi ke dalam kota dan meninggalkan tempayannya, lupa dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, kelupaan. Saking girangnya dia lupa, tempayannya dia tinggalkan di situ, dia pergi masuk ke dalam kota. Ya, ke dalam kota dia masuk dan berkata kepada orang-orang di kota itu, di situ, mari lihat di sana, yaitu di sumur Yakub, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dia itu Mesias? Maka orang-orang itu pergi mengikuti perempuan itu ke kota lalu datang kepada Yesus. Nah, pada waktu orang-orang itu datang kepada Yesus, perhatikan ayat 31. Ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus dan katanya, Rabi, makanlah. Tadi ingat, para murid pergi beli ke dalam kota, beli makanan. Ya. Kemudian setelah ketemu Yesus, perempuan itu pergi, mereka mengajak Yesus makan. Oke Yesus, kita makan yuk, Rabi, makanlah. Kemudian Yesus menjawab, tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Tiba-tiba Yesus ngomong sesuatu yang rohani. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Kemudian Yesus menjawab, nah, kita lihat ayat 33 dan 34. Maka murid-muridnya berkata kepada yang lain, adakah orang telah memberi sesuatu, membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Lalu Yesus menjawab ayat 34, kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku, kata Yesus, ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan saudara, Yesus ngomong tentang melakukan kehendak Allah yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya sebagai makanan. Makanan jasmani kita makan untuk menguatkan kita. Kita sudah capek, kita perlu makan supaya kita dikuatkan. Kita makan supaya kita jadi sehat. Itu kebutuhan makanan jasmani. Ternyata Yesus memakai perumpamaan atau istilah makanan sebagai melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya sebagai makanan. Artinya saudara, kalau kita ini hidup di dalam kehendak Allah. Kalau saudara tahu melakukan pekerjaannya, apa yang Tuhan suruh kita lakukan, di situ ada kekuatan. Sebagai makanan kita. Ada kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Seperti makanan jasmani untuk tubuh jasmani. Melakukan kehendak Allah. Melakukan pekerjaan yang Tuhan tugaskan bagi kita. Adalah sesuatu makanan yang menguatkan kehidupan rohani kita. Tidak heran kalau orang malas melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang Kristen segan hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak heran mereka lemah. Karena tidak ada makanan secara roh. Kita perlu makan makanan itu sebagai kekuatan di dalam kehidupan rohani kita. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Kita tahu Yesus diutus oleh Bapa di sorga. Mencari orang-orang yang terhilang. Mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Dan menyelesaikan pekerjaan
yang Bapa berikan, yaitu dia mati di kayu salib untuk menebus manusia. Dia selesaikan. Nah, bagian kita, tahukah saudara dan saya bahwa ketika kita menjadi percaya pada Tuhan Yesus, sebenarnya kita pun diutus oleh Tuhan untuk melanjutkan pekerjaannya. Kita diutus. Sebab kalau memang menjadi orang Kristen, begitu Anda beriman dan langsung masuk sorga, Tuhan bisa lakukan dengan sedikit coel jantung kita berhenti. Kita masuk sorga. Tapi ternyata setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita hidup 50, 70, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun. Kita itu panjang. Nah, selama kehidupan kita itu, Tuhan mau dalam perjalanan kita pastikan kita juga melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dia diutus oleh Bapa untuk mencari yang tersesat dan dia menyelesaikan tugasnya. Nah, tugas Yesus sebagai penebus sudah selesai. Bagian kita adalah percaya kepada karya salib Yesus. Namun bagian melanjutkan mencari jiwa yang tersesat, memberitakan Injil belum selesai. Ini bagian kita. Lakukan. Bagian kita sebagai makanan kita. Semakin banyak Anda cerita tentang Yesus kepada orang-orang sekitarmu, semakin Anda kuat. Semakin Anda sehat secara rohani. Karena itu adalah makanan. Yesus bilang kepada muridnya, ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selama semakin saudara jarang cerita tentang Tuhan kepada sekeliling Anda, semakin lemah kehidupan rohani. Karena seolah-olah Anda tidak makan. Semakin Anda sering cerita tentang Tuhan kepada sekeliling Anda, semakin Anda diberikan kekuatan. Karena Anda makan, kita makan. Jadi saudara, dalam percakapan Yesus kita lihat dengan orang Samaria, dengan wanita Samaria, juga dengan para muridnya. Percakapan Yesus itu membawa orang-orang untuk terkoneksi kepada Allah yang hidup. Dan kita melihat Yesus pun terus menolong mengembangkan para muridnya untuk mengerti jalan Tuhan, saudara. Dan bahkan nanti kita baca bahwa selanjutnya orang-orang itu pada percaya. Kemudian kita lihat ayat 39. Langsung loncat ya, orang-orang itu datang kepada Yesus. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi awalnya orang-orang Samaria ini percaya kepada Yesus karena kesaksian daripada perempuan itu. Nah, ini luar biasa, saudara. Hanya dalam berapa jam, kurang dari 1 hari, perempuan Samaria ini yang tadinya kemarinnya hidup dalam dosa, masih hidup di dalam perjinahan, ketemu Yesus, berapa jam kemudian dia mulai bersaksi tentang Yesus. Dan ternyata banyak orang percaya awalnya lewat kesaksian perempuan itu. Saudara, menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang Tuhan. Anda tidak harus sekolah yang tinggi-tinggi di dalam sekolah Alkitab. Bisa mulai dengan pengalamanmu bersama Tuhan. Hal-hal kecil, hal-hal yang saudara alami bersama Tuhan, ceritakan. Ceritakan, saudara. Ceritakan. Orang-orang di kota itu percaya pertama kali lewat kesaksian. Cerita daripada perempuan itu bagaimana Yesus memberitahu dia bahwa aku sudah punya suami 5 kali bercerai dan sekarang aku kumpul kebo. Dia tahu tuh, dia tahu. Dan dia mengajarkan aku untuk
menyembah bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia minta aku hidup benar. Dia cerita secara sederhana apa yang dia kenal Yesus beberapa jam sebelumnya. Jadi belajar saudara, menjadi saksi Kristus, Anda tidak perlu nunggu 5 tahun jadi orang Kristen. 10 tahun jadi orang Kristen. Mulai hari ini Anda bisa bersaksi, cerita kepada teman yang Anda jumpai, mungkin lewat Facebook atau lewat WhatsApp atau lewat hal-hal TikTok. Jangan cuma TikTok hura-hura, cerita kebaikan Tuhan. Cerita pengalaman Anda dengan Tuhan sebagai kesaksian. Siapa tahu ada orang percaya. Perempuan itu mana berharap orang-orang pada percaya. Tapi ketika dia dengan sukacita cerita tentang perjumpaannya dengan orang Yahudi yang aku anggap orang biasa ini ternyata seorang nabi, ternyata dia adalah Mesias. Cerita, ternyata orang-orang banyak yang percaya. Kemudian ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Jadi Yesus nginap di kota kecil Samaria itu 2 hari. Dan ayat 41 kita baca bersama-sama. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Jadi kita melihat ada orang yang percaya kepada Yesus lewat kesaksian orang. Ada orang yang percaya melalui firman Tuhan. Anda bisa bersaksi tentang kehidupanmu bersama Yesus. Anda juga bisa menceritakan tentang jalan keselamatan dengan firman yang Anda belajar. Lewat firman Tuhan, Yesus mengajarkan tentang keselamatan. Orang-orang lebih banyak lagi percaya. Bahkan ayat 41 mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi kita melihat pada awalnya orang-orang itu percaya lewat kesaksian perempuan ini. Tapi setelah itu lebih banyak lagi dan akhirnya mereka percaya langsung akan perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu proses lagi pertumbuhan. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana, dari Samaria ke Galilea. Tadi kita mulai Yesus dari Yudea pengen ke Galilea, tapi dia memutuskan untuk lewat Samaria. Dan lewat Samaria dia menjangkau wanita yang hidupnya penuh dengan kepahitan, dengan kekecewaan, yang sudah frustasi, kecewa berat, akhirnya bertindak semaunya, tapi Yesus jangkau dan lewat wanita ini banyak orang-orang di kota kecil itu bertobat. Siapa sangka wanita penjina bisa dipakai Tuhan dengan ajaib memenangkan banyak orang di kota itu. Saudara, tadi kita menyanyikan, kita hidup ini bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kasih karunia. Kita jalani kehidupan kekristenan kita dengan kasih karunia Yesus. Saya bilang Anda tidak perlu menjadi kuat, luar biasa baru bersaksi. Anda bersaksi dengan apa adanya. Bahkan perempuan ini yang beberapa jam sebelumnya mungkin baru hubungan seksual dengan laki-laki itu, baru berbuat dosa, perzinahan dengan laki-laki yang tinggal sama dia. Mungkin saja paginya berbuat sesuatu dalam keadaan dosa. Jelas kalau dia mati dia masuk neraka. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada wanita ini. Sehingga dia mengenal juru selamat. Dan bahkan ajaibnya mungkin hanya dalam berapa jam
dia diubahkan, dia percaya dan hidupnya diubahkan. Dia dipakai Tuhan menjadi satu jembatan di mana Yesus memberitakan Injil, Yesus menjangkau orang-orang di kota itu. Dengan satu orang, yaitu wanita yang tidak dianggap di masyarakat. Mungkin saudara kurang dihargai atau tidak dianggap di kantor Anda. Percayalah, Tuhan mau pakai. Mungkin Anda tidak dianggap di dalam keluargamu, dianggap Anda yang paling tidak bisa apa-apa. Tuhan mungkin mau pakai Anda untuk memenangkan keluargamu. Mungkin om tante yang luar biasa, kaya, hebat. Anda biasa-biasa saja. Mungkin Tuhan pakai Anda untuk memenangkan om tante Anda yang merasa hebat dan sebagainya. Orang Samaria, wanita Samaria ini tidak layak untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi karena dia percaya bahwa ada sesuatu ketika dia berjumpa dengan Yesus mengubah hidupnya. Kiranya perjumpaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan Tuhan menguatkan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya saudara. Jadi berjumpa, setiap hari kita berjumpa dengan Yesus. Lewat penyembahan pagi hari ngomong. Dan saya ingatkan bersama-sama, Yesus ini benar-benar cinta jiwa-jiwa saudara. Hanya untuk satu wanita ini Tuhan berkata dia harus lewat Samaria. Dia cinta manusia. Karena itu kalau manusia datang, ada orang datang, jangan saudara diacuhkan. Hargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk Anda menjumpai orang itu. Makanya kalau datang ke gereja ada orang apalagi Anda yang Anda tidak kenal, senyum. Jangan dipelototin, senyum. Ya, smile. Penting sekali saudara ajak ngomong. Yesus tahu orang Samaria tidak bisa bergaul dengan orang Yahudi. Yesus yang memulai percakapan. Berikan dong air. Anda memulai percakapan untuk membangun jembatan komunikasi. Karena siapa tahu lewat percakapan itu pembicaraannya nanti bertambah dalam untuk berbicara tentang kebenaran. Dan siapa tahu orang itu bertobat. Siapa tahu orang itu terjamah. Apalagi kalau orang itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan-jangan orang yang datang dibilang, wah kamu kan kurang kering, ngapain kamu kesini? Ya, kadang-kadang teman datang ke sini dicurigai. Hargai kesempatan ini luar biasa. Karena kita tidak tahu Tuhan bisa pakai. Nah, dan bukan kebetulan kita mempunyai satu, saya minta statement IFGF ditayangkan. Saudara, di IFGF kita ada statement, IFGF mission statement, people is our mission. Seperti Yesus datang mencari jiwa, kita ini sebagai orang percaya di gereja IFGF diingatkan kita punya panggilan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terutama yang belum percaya atau mereka yang jauh dari Tuhan. Orang Samaria ini dekat dengan orang Israel, dengan Yahudi, tetapi hidup mereka jauh dalam jalan Tuhan, dijangkau. Kadang-kadang ada orang yang menyebut diri mereka Kristen tapi hidupnya jauh dari Tuhan, jangkau. People is our mission. Connect with God and make disciple. Setelah orang itu berada bersama-sama, kita bantu orang itu untuk bisa berhubungan, mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga dari pengenalan akan Tuhan, dia rindu juga untuk memuridkan orang lain. Dan terutama harapan pastor, kita di IFGF sebagai bagian daripada gereja di Jemaat Kristus di tempat sini, Anda secara pribadi juga terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga dalam terkoneksi dengan Tuhan, hubungan yang sehat, kita boleh memuridkan orang lain. Kita rindu orang lain juga mengenal Tuhan. Amin. Jangan jadi Kristen hanya untuk diri kita. Karena Yesus mati untuk segala bangsa. Kiranya kita boleh menjadi orang percaya dan
Tuhan boleh pakai hidup kita untuk boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bangkit bersama. Haleluya.